nggak sampai 10 menit, 5 menit atau ya antara 5 sampai 10 menit ada kiriman uang 1.500.000 itu, kemudian ada lagi masuk 900. Saya bingung, ini yang 900 uang, kalau yang 1.500.000 saya tahu itu salah satu uang yang dikirim ya, dari seseorang. Tapi yang 900 ini bingung saya, uang apa ini? Tidak ada project atau tidak ada, suami juga nggak ngirim, nggak ada pembahasan tentang uang 900.000 rupiah itu sampai sekarang ya. 900.000 itu saya nggak tahu uang apa, keterangannya juga saya nggak tahu uang apa itu, sampai sekarang nggak tahu saya uang apa 900.000 itu, padahal uangnya udah habis ya. Karena saya pakai uang itu karena saya meyakini itu uang dari Allah. Kalau ada uang saya bertambah di rekening kemudian tidak ada yang mengakui, saya menganggap itu uang dari Allah. Jadi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hartati. Baiklah, di sini saya akan bercerita atau sharing terkait amalan yang paling saya sukai, yaitu zikir ar-rozak. Zikir ar-rozak itu berawal dari tahun 2018 sampai sekarang, masih membuat saya terus berzikir. Entah mengapa, saya tidak tahu. Saya sudah mencoba, ada banyak zikir yang lainnya, ada astagfirullah, Allahu Akbar, subhanallah, dan asmaul husna yang lainnya. Namun yang paling nyaman atau yang paling sesuai dengan hati saya itu ya rozak, yang artinya maha pemberi rezeki ya. Awal ceritanya itu di awal 2017, tepatnya 15 Januari saya dan suami menikah. Pasca pernikahan itu, bukan pasca pernikahan saja, menjelang pernikahan sampai pasca pernikahan itu kami bertubi-tubi mendapatkan, mungkin bisa dikatakan, ujian. Saya ditipu, suami saya juga ditipu, usaha juga yang biasanya lancar jadi tidak lancar. Sampai pada awal 2018 itu saya tidak habis pikir, aduh harus bagaimana ini ya. Kami ekonomi ya tetap stabil, tetap bisa berjalan, namun di luar ekspektasi kami, karena sebelum menikah itu planningnya sudah matang bahwa pasca menikah akan ada banyak gebrakan atau kehidupan yang lebih baik. Tapi faktanya perjalanan pernikahan kami tidak semudah yang dibayangkan. Ditambah lagi posisi kami yang LDR, long distance relationship ya, jadi jarak jauh. Suami di Padang, saya di Palembang. Keadaan ekonomi yang terus tidak stabil, banyak ujian, sampai suatu saat suami saya itu adalah pedagang, jadi pedagang yang di tempat event-event, salah satu usahanya itu. Jadi sampai suatu saat saya itu ikut berdagang di Sekayu, Musi Banyuasin. Pada saat itu ada acara satu event, saya ikut. Kebetulan suami saya tidak bisa pergi, jadi diwakilkan oleh saya dengan keluarga suami saya. Salah satunya itu adalah paman suami saya yang
yang usaha atau menjual grafer. Salah satu yang dia jual itu adalah tasbih. Jadi paman saya itu kalau lagi sepi dia itu beliau itu seperti tidur, tapi dia sambil sepertinya berzikir. Sampai beberapa hari saya perhatikan, akhirnya saya tidak tahu mengapa saya itu ini tasbihnya ini selalu dikalungkan seperti ini. Saya terus memperhatikan tasbih ini. Saya terus tertarik. Sampai saya bilang, ini cuma satu nih, yang besar ini cuma satu, yang lainnya ada banyak tapi kecil-kecil. Saya bilang di akhir acara, bukan di akhir acara, sudah menjelang akhir acara, saya bilang, saya beli tasbihnya. Lantas paman saya, kenapa? Kan ada yang kecil, kenapa mau yang besar? Gak apa-apa, aku beli yang besar, aku suka yang besar, gak mau yang kecil. Kemudian paman saya tidak menjualnya. Paman saya bilang, ya udah ambil aja, gak apa-apa, gak usah dibayar. Itu satu kenangan tersendiri nih buat paman saya, Om Pil ya, Om Firdaus. Semoga usahanya lancar, rezekinya dilancarin, hidupnya sejahtera dan sehat selalu ya. Beliau salah satu jalan hidayah buat saya untuk menerapkan atau untuk lebih dekat kepada Tuhan melalui zikir Ar-Razzaq atau Ya Razzaq ini, Maha Pemberi Rezeki. Setelah sepulangnya dari jualan ini saya jatuh cinta. Akhirnya saya terus saya terus ingin berzikir. Saya terus ingin berzikir, tapi saya mencoba zikir yang lain itu tidak membuat saya nyaman. Nggak tahu ya, mungkin itu kan tergantung kondisi, obsesi, kondisi seseorang ya. Karena saya kan kondisi saya adalah saya berharap bahwa kehidupan saya bisa lancar lagi, bisa lebih baik, karena saya punya misi untuk membahagiakan orang-orang di sekeliling saya, terutama pasangan, keluarga kecil kami, orang tua ya, mertua, keluarga besar kami, tetangga, masyarakat, dan yang lebih besar lagi. Karena jiwa saya ada misi seperti itu. Jadi itu pertama-tama itu saya menghitung. Saya menghitung itu dokumentasinya. Pertama saya menghitung dan saya menulis. Pertama-tama itu saya pakai buku seperti ini. Buku seperti ini. Pertama-tama saya pakai buku yang seperti ini. Ini kan jumlahnya ini 167. Ini jumlahnya 167. Jadi setiap saya selesai zikir ini gini, ya razak ini, saya tulis 167 terus. Ini bisa dalam satu hari saya berzikir, dikalikan aja 167 berapa kali, ini saya nggak tahu berapa ribu ya, berapa ribu. Ini hanya salah satu ya, jadi buku ini penuh dengan isinya, penuh dengan zikir-zikir saya, terutama Ya Razzaq, dan penuh dengan doa-doa saya. Kemudian buku ini habis
buku ini habis, saya tetap masih menghitung itu dengan buku ini, buku yang ini ya, tidak setebal ini ya, tapi saya memakai buku yang ini. Kemudian ada buku kecil. Buku kecil ini, kalau buku kecil ini isinya tidak 167, tapi saya misalnya ya rozak sampai 167 itu saya tulis saja satu, artinya satu kali putaran. Kemudian kalau ada lagi saya satu sampai 5, seperti ini, itu sampai satu buku. Nggak tahu, saya terobsesi sekali, itu bikin jiwa saya itu tenang, dan saya semangat untuk terus menjalani hari-hari, tidak membuat saya, di situ seperti ada kekuatan. Untuk awal-awal, nggak tahu ya, mungkin itu yang disebut dengan penyucian diri dulu, harus suci dulu, belum ada dampaknya itu saya tenang, saya dekat sama Allah, ibadah saya semakin kencang ya, Allah is everything ya, hingga pada suatu saat mungkin saya bertemu dengan titik jenuh itu, apa yang sudah saya tulis di sini, doa saya, terus zikir-zikir saya yang sudah saya catat di sini, itu saya sobek-sobek. Iya, sebagian nggak tahu kemana, sebagian itu ini robekannya, ini robekannya semua nih. Saya kesel. Ini salah satu robekan yang kalau yang ini ingin saya buang, tapi saya masih mikir, enggak deh, kayaknya gue nggak boleh nyerah. Ini ingat nih, setiap zikir saya biasanya tulis tanggalnya. Ini tanggal hari Minggu 23 Juni 2019 ya, nih ya, ini Arabnya ya, ini Arabnya nih, terbalik ya, karena ini Arabnya ya. Jadi saya kesel kok nggak ada perubahan, selain itu kan saya zikirnya awal 2018 ya, ini saya sampai bilang, Tuhan, ini udah setahun lebih saya itu merayu gitu, tapi kok mana gitu. Cuman saya lupa, begini saya selesai kan, tapi gimana ya kalau kita jatuh cinta itu, entah saya cinta pada zikirnya atau sekaligus sebenarnya itu adalah wujud cinta saya kepada Tuhan ya, kepada Allah. Saya nggak bisa ninggalin. Saya kesel, tapi saya tidak bisa meninggalkan. Ini saya gantung tuh di situ ya, saya gantung. Setiap saya lagi duduk di sini atau saya langsung mandang ini ya, mandang apa namanya, tasbih ini, sampai nanti saya pengen ngambilnya, bertasbih lagi, saya taruh lagi, sampai suatu saat saya tuh merasa ya ada kemudahan bukan yang mudah yang turun dari langit. Itu harapan saya ya. Saya tuh tertantang, bisa nggak sih zikir ini tiba-tiba uang itu datang gitu. Saya suka bilang sama suami saya, udah deh sabar aja, nanti itu ada uang 1 koper, saya bilang.
iya saya berharap Tuhan, gue udah bilang sama suami gue, nanti bakalan ada uang, nanti gue tenangin lagi. Suami kan suka galau juga. Nah, kemudian saya nanti tenangin lagi, nanti ada kok nanti ada uang. Satu koper dari mana tadi? Dari Tuhan, dari Allah. Itu saya bilang, nanti turun dari langit. Udahlah, sabar aja. Nanti terus saya berzikir untuk minta dikabulkan itu. Sampai suatu hari, itu mungkin di tahun 2019 ya, masih di tahun 2019 awal-awal juga, tidak jauh dari inilah, bulan pertengahan gitu, itu rekening saya itu suka suka nambah nominalnya. Ya nggak besar sih, nggak besar. Dia seperti ini misalnya saya ada project, bukan project sih ya, saya ada uang apa gitu, kemudian nanti kan ditransfer sama dari tempat saya bekerja. Kemudian tapi yang pertama itu senilai 400.000. Itu ada uang bonus 400.000, uang keringat lah, 400.000. Tapi dia 2 kali 2 kali 400, udah masuk sekali. Nanti sudah itu ada lagi SMS banking ya, SMS banking 400 lagi. Kok 2 kali nih, nggak salah kirim apa? Nanti pas saya cek di mobile banking, saya pakai mobile banking, ada keterangannya, ada sebentar, tapi saya tidak terlalu tahu tuh keterangannya dari mana itu. Tapi nanti saya tutup dulu m-bankingnya, saya buka lagi, nominal itu bertambah, tapi keterangan cuma 400, tapi nominal saya itu 800. Kemudian nanti saya tanyakan apa kepada yang mengirim, apakah terkirim 2 kali? Tidak, tapi memang pas saya cek antara pengiriman 400 yang pertama dengan 400 yang kedua itu berbeda. Cuman saya nggak tahu, saya nggak bisa membaca ini dari siapa keterangannya itu, saya nggak bisa baca. Tapi pada saat saya buka lagi, udah nggak ada lagi keterangan yang keduanya itu, tapi nominal saya tetap bertambah. Karena saya memang percaya, ya udahlah, itu rezeki dari Tuhan, itu satu keajaiban. Nggak ada yang bilang siapa yang transfer, yang pihak transfer juga nggak bilang itu 2 kali mengirim, keterangannya juga nggak sama ya. Tapi langsung membuat kesimpulan aja, ya itu dari Tuhan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua sama 400.000. Kalau yang kedua itu memang masuk 400.000, yang masuk 400.000. Saya tanya ke pihak yang biasa yang di tempat saya kerja, ya kan saya biasanya translation, atau saya mengajarkan conversation, kelas-kelas tambahan seperti itu. Saya tanya, Miss, apa iya ada ngirim uang ya? Oh nggak ada, katanya. Oh kok nggak ada? Iya nggak ada. Uang apa emangnya gitu? Oh ya enggak, ada yang ngirim uang, cuma nggak tahu siapa. Oh gitu. Terus tanya sama suami, ada nggak ngirim uang? Nggak ada. Siapa lagi yang biasa ngirim uang? Itu tempat kerja sama suami. Tapi keduanya nggak ada yang ngaku. Terus nanti pas saya cek lagi, kalau nggak salah itu keterangannya juga nggak ada, hilang. Jadi dia pas cek pertama itu ada,
tapi nanti pas cek kedua keterangannya itu nggak ilegal, tapi ya apa nggak ada. Saya itu bukan tipe yang apa ini oke. Ya kan kalau mau print out, mau penasaran banget, saya tuh bukan yang penasaran seperti itu. Ya udah, kalau nggak ada yang ngaku, siapa yang kirim uangnya, itu berarti uang dari langit, uang dari Tuhan gitu. Saya selalu seperti itu. Sampai sekarang nggak ada yang bilang siapa. Padahal saya tanya siapa yang mengirimnya. Terakhir tuh baru-baru ini loh. Baru-baru itu sebulan yang lalu ya, gue lagi tahu ya, kita lagi corona. Usaha kita lagi diterpa corona, kerjaan kita juga lagi diterpa corona. Itu benar-benar gimana ya, banyak yang harus kita pertahankan, banyak yang harus kita bayar. Ya akhirnya itu ya, saya itu tipe anak yang seseorang yang tidak mau menceritakan kesulitan saya. Bukan tidak mau menceritakan, saya itu lebih cenderung kalau ada kesulitan, apalagi itu kesulitan finansial, itu saya tuh nggak mau ngadu ke orang tua. Itu satu. Itu dari zaman dulu, sesulit-sulit saya bagaimanapun, saya itu lebih baik saya hutang sama orang daripada saya harus minta tolong sama orang tua. Kecuali udah di ujung tanduk ya, tapi sepertinya jarang ya. Di ujung tanduk itu Tuhan selalu memberi jalan kemudahan, sering memberi jalan kemudahan, baik berupa pinjaman dari rekan ya, untuk mengatasi masalah-masalah finansial itu. Jadi saya jadi pada saat akhir-akhir ini sulit kembali, itu udah mau bangkit kan, udah seneng, udah mau bangkit, tapi kan tiba-tiba corona menerpa. Udah mau di atas, turun lagi ke bawah. Gimana ya akhirnya balik ya, tetap setia pada zikir ya Rozak. Cuma saya itu zikirnya nggak speak up, nggak diucapkan, saya dalam hati aja gini ya, tapi tangan saya enggak ya, seperti itu. Ya bulan lalu ya, awal bulan lalu, paling belum lama ini, uang saya itu nanti dia hampir seperti itu. Ada kiriman uang 1.500.000. Setelah kiriman 10 menit, enggak sampai 10 menit, 5 menit atau ya antara 5 sampai 10 menit ada kiriman uang 1.500.000 itu. Kemudian ada lagi masuk 900. Saya bingung, ini yang 900 uang. Kalau yang 1.500.000 saya tahu itu salah satu uang yang dikirim ya, dari seseorang. Tapi yang 900 ini bingung saya, uang apa ini? Tidak ada project atau tidak ada, suami juga nggak ngirim, nggak ada pembahasan tentang uang 900.000 rupiah itu sampai sekarang ya. 900.000 itu saya nggak tahu uang apa, keterangannya juga saya nggak tahu uang apa itu. Sampai sekarang nggak tahu saya uang apa 900.000 itu, padahal uangnya udah habis ya. Karena saya pakai uang itu karena saya meyakinin itu uang dari Allah. Kalau ada uang saya bertambah di rekening kemudian tidak ada yang mengakui, saya menganggap itu uang dari Allah, jadi saya pakai aja. Jadi 3 kali ya, 400, 900 itu real saya rasakan. Saya tuh sampai tertantang banget. Apa
seberapa kuatnya ya Rozak ini bisa mendatangkan rezeki. Saya sampai tertantang seperti itu. Jadi saya tuh mulai meyakini, ya benar ya, dulu tuh ceritanya siapa namanya, ibunya Nabi Isa itu, Maryam ya, bahwa ada yang memberi makan walaupun beliau tidak keluar dari rumah. Mungkin karena kedekatan beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya meyakini itu. Saya mulai percaya itu, dan saya sangat ingin membuktikan itu. Ya Tuhan, tunjukin sih, gue ini di kamar, gue zikir, gue nggak keluar, bisa nggak itu kalau belum bisa, saya itu tetap penasaran. Berarti mungkin jiwa gue belum bersih gitu. Saya penasaran sekali, karena saya sudah merasakan jadi rezeki itu kan tidak hanya berbentuk materi ya, maksudnya nggak berbentuk finansial, nggak berbentuk uang aja. Satu, dampak saya banyak berzikir ya Rozak ini, ya saya tenang, saya merasa tenang apapun masalahnya. Karena masalah hidup ini kadang yang paling utama dan terutama itu adalah finansial ya. Seberat apapun ujian terutama finansial, itu saya kuat, saya tenang, saya percaya bahwa zikir ini mendekatkan saya kepada Sang Maha Kuasa yang Maha Kaya, yang bisa kun fayakun kapanpun. Jadi saya tuh tenang, jadi benar-benar tempat bergantung saya. Yang kemudian yang berbentuk yang rezeki yang berbentuk kedamaian hati, dicintai orang-orang di sekitar, dan mungkin mudah-mudahan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian secara finansial juga ya, walaupun nggak selurus jalan tol kata orang itu, walaupun agak berliku-liku, tapi selalu kesini dikit ada pertolongan gitu, ada pertolongan. Memang nggak langsung dari langit, tapi ketemu orang baik, ada pertolongan, ketemu orang baik yang hatinya kemudian luluh, ada pertolongan. Ya itu tadi, terus seperti itu ya. Karena kan kita harus terus, kalau langsung jatuh uang sekoper, mungkin nanti saya takutnya Tuhan takutnya nanti saya berhenti, mungkin iman saya belum sekuat itu, takutnya nanti dikasih uang sekoper saya nggak berzikir lagi. Mungkin belum sampai di situ, kecuali mungkin nanti jiwa saya sangat kuat sehingga saya bisa sampai ke titik itu yang masih saya penasaran. Tapi sejauh ini real, jiwa saya tenang, saya dikelilingi orang-orang yang baik terhadap saya, yang mencintai saya, suami yang luar biasa, keluarga yang luar biasa. Ya kalau realnya rekening saya bertambah sendiri, walaupun nominalnya ya tuh belum seberapa, yang pasti sangat-sangat mengubah hidup saya dalam hal kekuatan jiwa ya, kekuatan jiwa. Baiklah teman-teman, saya rasa saya sudah bercerita panjang lebar. Yang sebenarnya ini adalah rahasia pribadi saya, hanya saya dan Allah yang tahu. Suami saya aja nggak tahu loh, kecuali beliau nonton video ini, mungkin nanti dia tahu rahasianya kenapa istrinya selalu ada uang ya. Ya, saya rasa itu dulu sharingnya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan curhatan saya. Semoga ini bisa memotivasi, menularkan hal positif kepada teman-teman sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus melimpahkan kesejahteraan, kesehatan untuk kita semua, untuk keluarga kita,
masyarakat kita, bangsa kita, negara kita, ya, kaum muslimin dan muslimat seluruh dunia. Saya akhiri, selamat ya, sebelum saya akhiri, selamat mencoba. Tapi saya sarankan niatnya harus cinta ya, niatnya harus cinta, bukan uang. Walaupun bisa berbarengan dulu cinta beruang, sampai akhirnya nanti jadi kebutuhan ya, jadi kebutuhan. Selamat mencoba, semoga terinspirasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.